Panggilan telepon itu datang tepat pukul 2 dini hari membuat Sinta terlonjak dari tidurnya di apartemen mewahnya di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan. Suara wanita di ujung sana bergetar ketakutan dan putus asa berkata, "Tolong, saya sedang dikejar, mereka ingin membunuh saya karena bukti yang saya pegang, tolong hubungi polisi sekarang." Sinta yang masih setengah sadar memegang ponselnya erat, jantungnya berdegup kencang. Ini bukan nomor yang dia kenal, tapi kata-kata itu membuatnya tidak bisa menutup telepon begitu saja. "Siapa kamu?" tanya Sinta, suaranya masih serak. "Saya Rani," jawab wanita itu cepat, napasnya tersengal. "Saya jurnalis independen, saya punya rekaman suara dan dokumen tentang suap besar di perusahaan konstruksi milik keluarga calon suami kamu, Ardi." Sinta merasa dunia berputar. Nama Ardi disebut begitu saja oleh orang asing di tengah malam. Rani melanjutkan, "Saya salah sambung, nomor ini mirip dengan kontak saya yang seharusnya, tapi sekarang mereka sudah dekat. Saya lari di sekitar kawasan Tanah Abang, tolong bantu saya." Sinta bangun dari tempat tidur, kakinya dingin. Dia tahu keluarga Ardi adalah keluarga berpengaruh. Ayah Ardi pemilik Wijaya Group yang sering disebut dalam berita korupsi, tapi dia selalu menutup mata. "Oke," katanya, "tetap tenang, saya akan datang ke sana, jangan matikan telepon." Sinta mengenakan jaket hitam cepat-cepat keluar dari apartemen, mengemudikan mobilnya melewati jalan sepi Jakarta malam itu. Hujan gerimis membuat kaca mobil buram. Di ujung telepon Rani masih berlari, napasnya pendek-pendek. Dia cerita singkat bagaimana dia mendapat rekaman itu dari seorang karyawan yang ketakutan dan sekarang orang-orang bayaran sedang mengejarnya. Sinta tiba di depan sebuah minimarket 24 jam di Tanah Abang melihat seorang wanita muda berlari ke arahnya, rambutnya basah kuyup, mata ketakutan tapi ada kekuatan di dalamnya. "Masuk cepat," kata Sinta membuka pintu mobil. Rani langsung naik, mereka melaju pergi meninggalkan bayangan mobil hitam yang mulai mendekat. Di dalam mobil Rani menatap Sinta. "Terima kasih, kamu tidak perlu melakukan ini," kata Rani, suaranya masih gemetar. Sinta menggeleng, "Saya tidak tahu kenapa, tapi saya tidak bisa mengabaikan ini. Mungkin karena nama Ardi disebut atau mungkin karena suara kamu membuat saya merasa harus melindungi." Mereka tiba di sebuah kai kecil di kawasan Kemang yang buka 24 jam. Duduk di pojok sepi, Rani mulai cerita panjang lebar tentang investigasinya suap ratusan miliar untuk proyek jalan tol. Keluarga Ardi terlibat dalam itu. Sinta mendengarkan setiap kata, hatinya berat. Dia sudah bertunangan dengan Ardi selama 1 tahun, pernikahan akan digelar 6 bulan lagi. Keluarganya sangat mendukung karena aliansi bisnis. Tapi malam itu sesuatu berubah ketika Rani memegang tangannya sebentar untuk menenangkan diri. Sentuhan itu hangat dan membuat Sinta merasa aneh di dadanya. Mereka bicara sampai subuh. Rani cerita tentang hidupnya sebagai jurnalis yang selalu sendirian. Orang tuanya di Surabaya tidak tahu dia menyukai perempuan. Sinta mendengarkan diam-diam, merasa ada ikatan aneh yang mulai terbentuk. Saat matahari terbit mereka berpisah dengan janji akan bertemu lagi. Rani memberikan salinan rekaman suara sebagai jaminan kepercayaan. Sinta pulang dengan pikiran kacau balau. Dia tidak tahu bahwa panggilan salah sambung itu telah membuka pintu ke dunia yang penuh bahaya dan perasaan yang tidak pernah dia duga. Beberapa hari kemudian Sinta dan Rani bertemu lagi di sebuah taman kecil di kawasan Menteng. Sore hari, matahari masih tinggi, mereka duduk di bangku jauh dari keramaian. Rani sudah lebih tenang. Dia cerita bagaimana dia berhasil lolos dari pengejaran malam itu berkat bantuan Sinta. "Bukti yang saya punya cukup kuat untuk membongkar kasus ini," kata Rani, matanya berbinar. "Tapi berbahaya juga, banyak orang yang ingin membungkam saya." Sinta mengangguk. Dia sudah memeriksa rekaman itu di kantornya sebagai pengacara. Dia tahu bukti itu asli dan bisa menghancurkan reputasi keluarga Ardi. "Aku takut," kata Sinta, suaranya pelan. "Aku sudah hidup dalam bayang-bayang keluarga Ardi selama bertahun-tahun. Pernikahan ini bukan pilihan hati tapi kewajiban." Rani menatapnya dalam-dalam lalu bertanya, "Kenapa kamu tetap melanjutkan jika hatimu tidak ikut serta?" Sinta terdiam. Dia ingat bagaimana ibunya selalu bilang pernikahan adalah investasi masa depan keluarga. "Kita butuh koneksi ini."
Malam itu mereka makan malam bersama di warung kecil di pinggir jalan. Rani cerita tentang masa kecilnya di Surabaya, bagaimana dia sadar dia menyukai perempuan sejak SMA dan harus menyembunyikannya dari keluarga yang taat agama. Sinta mendengarkan merasa ada kehangatan yang lama tidak dia rasakan. Ardi selalu sibuk dengan bisnis, jarang bicara tentang perasaan. Semakin hari mereka semakin dekat. Sinta mulai sering mengirim pesan ke Rani, bertanya kabar, bertukar cerita kecil. Suatu sore Rani mengajak Sinta ke apartemen kecilnya di Tebet. Mereka duduk di lantai dengan secangkir kopi. Rani memutar lagu lama dari penyanyi perempuan Indonesia. Tiba-tiba Rani mendekat dan memeluk Sinta pelan. Sinta tidak menolak pelukan itu, terasa seperti rumah yang selama ini dia cari. Tapi bahaya semakin dekat. Orang-orang dari keluarga Ardi mulai curiga ada kebocoran informasi. Ardi bertanya ke Sinta apakah dia tahu apa-apa tentang investigasi korupsi. Sinta berbohong untuk pertama kalinya. Hatinya sakit tapi dia memilih melindungi Rani. Konflik batin Sinta semakin berat. Di satu sisi dia mencintai Rani, perasaan yang tumbuh pelan, tapi pasti di sisi lain keluarganya akan hancur jika dia membatalkan pernikahan. Rani juga mulai ragu, dia takut menyeret Sinta ke dalam bahaya, tapi cinta yang mulai bersemi membuatnya tidak bisa mundur. Suatu malam mereka hampir tertangkap saat bertemu di sebuah hotel murah di pinggir kota. Mobil hitam mengikuti mereka. Rani dan Sinta lari bersama, tangan saling genggam, jantung mereka berdegup kencang. Itu adalah momen pertama mereka benar-benar sadar. Mereka tidak ingin kehilangan satu sama lain. Tekanan keluarga mulai datang. Ibu Sinta datang ke apartemennya membawa cincin kawin baru dan foto prewedding yang sudah diatur. "Kamu harus segera menikah," kata ibunya, suaranya tegas. "Keluarga Ardi sudah menyiapkan semuanya, jika ada masalah bisnis kita bisa hancur." Sinta hanya diam, dia sudah tidak bisa tidur nyenyak setiap malam memikirkan Rani dan pilihan yang harus dia buat. Di kantor Sinta mulai mencari cara untuk melindungi Rani. Dia hubungi teman pengacara lain tapi semua bilang bukti itu terlalu berbahaya untuk diungkap. Rani di sisi lain semakin tertekan. Redaksi tempat kerjanya mulai mendapat tekanan dari pihak berwenang untuk menghentikan investigasi. Mereka bertemu lagi di sebuah masjid kecil di kawasan kota tua. Malam hari setelah sholat Isya, Rani menangis di pelukan Sinta. "Aku takut kehilangan kamu, tapi aku juga takut kamu menderita karena aku." Sinta mencium kening Rani pelan. Ini adalah momen keintiman pertama mereka tanpa kata-kata berlebih, hanya rasa sayang yang tulus. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Ardi menemukan pesan-pesan di ponsel Sinta. Dia marah besar dan mengancam akan memberitahu keluarga Sinta tentang hubungan aneh ini. Sinta terpaksa mengaku sebagian. Dia bilang itu hanya teman biasa, tapi Ardi tidak percaya. Keluarga Sinta mulai curiga. Mereka memaksa Sinta untuk menjalani tes kehamilan dan memeriksa ponselnya setiap hari. Rani merasa bersalah. Dia bilang mungkin lebih baik kita berpisah untuk sementara, tapi Sinta menolak. "Aku sudah memilih kamu meski dunia menentang." Konflik batin semakin dalam. Sinta merasa seperti pengkhianat terhadap keluarganya, tapi setiap kali melihat Rani dia tahu cinta ini adalah yang benar. Suatu hari Rani diancam langsung di depan kantornya. Seorang pria bertato mengirim foto-foto Sinta dan Rani yang sedang bersama dan bilang jika bukti tidak dihancurkan mereka berdua akan mati. Rani panik menghubungi Sinta. Mereka bertemu di Bandara Soekarno-Hatta, berniat kabur tapi Sinta memutuskan untuk tetap tinggal dan melawan. Konfrontasi besar terjadi di rumah keluarga Sinta di kawasan Pondok Indah. Ardi datang bersama ayahnya membawa bukti foto dan rekaman pembicaraan Sinta dengan Rani. "Kamu menghina keluarga kita," kata ayah Ardi, suaranya dingin. "Kamu memilih wanita daripada laki-laki yang sudah kami pilihkan." Ibu Sinta menangis. Ayahnya marah besar dan mengancam akan memutuskan hubungan keluarga. Sinta berdiri tegar di depan mereka. "Aku mencintai Rani dan aku tidak akan menikah dengan Ardi. Ini pilihan saya." Ardi tertawa sinis lalu bilang dia sudah melaporkan Rani ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Rani ditangkap malam itu di apartemennya. Sinta berlari ke kantor polisi membawa pengacara terbaiknya, tapi keluarga Ardi punya koneksi. Mereka memaksa Rani untuk menandatangani surat pernyataan bahwa semua bukti adalah palsu.
Di ruang interogasi Rani menolak, dia bilang aku mencintai Sinta dan aku tidak akan mengkhianatinya. Sinta di luar ruangan merasa hancur, dia sadar bahwa cinta mereka telah membuat banyak orang terluka tapi juga membuatnya bangun dari mimpi panjang tentang kehidupan sempurna yang sebenarnya palsu. Pengkhianatan datang lagi dari teman dekat Rani yang ternyata dibayar oleh keluarga Ardi untuk memberikan alamat mereka. Sinta dan Rani akhirnya berhasil bertemu lagi di sebuah rumah aman di pinggir Jakarta. Mereka berpelukan lama dan menangis bersama. Aku siap kehilangan segalanya, kata Sinta, asal bersama kamu. Mereka memutuskan untuk melawan secara terbuka. Rani menyerahkan bukti asli ke media besar. Sinta mengundurkan diri dari kantor pengacara keluarganya. Semua berubah drastis. Berita tentang kasus suap keluarga Ardi meledak di media nasional. Saham perusahaan mereka anjlok. Ardi ditangkap, ayahnya kabur ke luar negeri. Keluarga Sinta memutuskan hubungan dengannya. Ibunya mengirim pesan terakhir, kamu bukan anak saya lagi. Rani juga kehilangan pekerjaan karena tekanan, tapi mereka punya satu sama lain di sebuah apartemen kecil di kawasan Cilandak. Mereka mulai hidup baru. Sinta membuka kantor hukum kecil untuk kasus-kasus masyarakat. Rani menulis artikel independen tentang hak asasi dan identitas. Cinta mereka tumbuh semakin kuat. Setiap malam mereka tidur berpelukan, bicara tentang mimpi masa depan. Tapi luka masih ada. Sinta sering menangis mengingat keluarganya. Rani selalu ada untuk menangkannya. Suatu pagi di balkon apartemen mereka melihat matahari terbit. Rani bertanya, apakah kamu menyesal? Sinta tersenyum dan menjawab, tidak pernah. Ini adalah hidup yang sebenarnya. Mereka berjalan bersama di jalanan Jakarta yang ramai, tangan saling genggam tanpa takut lagi. Cinta yang lahir dari panggilan tengah malam itu telah mengubah mereka berdua menjadi manusia yang lebih kuat dan lebih jujur pada diri sendiri. Apakah cinta sejati antara dua perempuan layak diperjuangkan meski harus mengorbankan segala hubungan keluarga dan tempat di masyarakat, atau sebaiknya tetap mengikuti aturan yang sudah ditetapkan meski hati menjerit?